Salam sejahtera, salam jumpa untuk semua pendengar setia Sobat Pelita Iman Katolik. Salam jumpa bersama saya, Pastor Marson Reynold Pungis, saat ini sedang melayani di Paroki Maria Ratu Pencinta Damai Lola dan juga sebagai Dirdios KKI Keuskupan Manado. Pada hari ini kita akan mendalami tema Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Salah satu hari raya besar dalam Gereja Katolik yang telah kita rayakan bersama-sama pada tanggal 19 Juni 2022 yang kita kenal dengan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Perayaan ini sebenarnya baru dimulai pada abad ke-13. Seorang biarawati yang bernama Santa Juliana dari Ritz, Belgia mendorong uskup setempat merayakan secara khusus untuk berdirinya sakramen Ekaristi. Perlahan-lahan perayaan ini mulai berkembang yang tadinya bersifat lokal, kemudian diterima secara umum atau secara universal. Secara khusus pada tahun 1264 oleh Paus Urbanus, sejatinya hari raya ini dirayakan pada hari Kamis dalam pekan suci. Namun di beberapa negara, secara khusus di negara kita, di negara Indonesia, hari raya ini dipindahkan pada hari Minggu setelah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Perayaan ini merupakan sebuah perayaan yang berakar pada Misa Kamis Putih. Namun, karena perayaan Kamis Putih merupakan suatu bagian integral dari rangkaian Triduum atau Trihari Suci Paskah dan umat dipersiapkan secara khusus untuk memasuki kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, maka terkadang tekanan tidak begitu diberikan kepada berdirinya sakramen Ekaristi, apalagi pada tubuh dan darah Kristus yang Maha Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, Gereja Katolik selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hadir di dalam rupa roti dan anggur yang telah dikonsekrasikan dalam Katekismus Gereja Katolik, menyatakan bahwa dalam sakramen Ekaristi yang Maha Kudus tercakuplah dengan sesungguhnya, secara real dan substansial, tubuh dan darah bersama dengan jiwa dan kealahan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, seluruhnya adalah Kristus sendiri yang hadir. Bukan secara eksklusif, kehadiran ini disebut real, seakan-akan yang lain tidak real, melainkan secara komparatif, ia diutamakan karena ia bersifat substansial. Karena di dalamnya hadirlah Kristus yang utuh, Allah dan manusia. Walaupun perayaan tubuh dan darah Kristus ini baru dimulai pada abad ke-13, bukan berarti kebenaran iman tentang kehadiran Kristus yang nyata dalam hidup baru terlahir pada abad ke-13. Kebenaran ini sudah menjadi bagian dari gereja perdana. Sebagai contoh, tulisan dari Uskup Ignatius atau Santo Ignatius Antioquia, yang juga seorang martir, menulis pada tahun 110, dia mengatakan seperti ini: "Saya tidak menginginkan makanan yang fana atau kesenangan hidup ini. Saya menginginkan roti Allah yang merupakan tubuh Yesus Kristus yang berasal dari keturunan Daud. Dan untuk minum, aku menginginkan darahnya yang adalah kasih yang tidak dapat rusak." Saudara-saudari pendengar yang setia, demikian juga Justinus yang seorang martir dalam tulisan Vers Apologia nomor 66 dituliskan seperti ini: "Karena bukan roti biasa atau minuman biasa yang kami terima, tetapi karena Yesus Kristus Juru Selamat kita telah menjadi daging oleh firman Allah dan memiliki darah dan daging demi keselamatan kita. Demikian juga seperti yang telah diajarkan kepada kita, makanan yang telah disajikan dalam Ekaristi ditetapkan olehnya. Ini adalah daging dan darah Yesus yang menjadi nyata." Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, apakah dengan menyantap tubuh dan minum darah Kristus dalam Ekaristi, apakah itu sebuah tindakan kanibalisme?
Tentu ajaran gereja kita menyatakan tidak. Namun sejumlah orang salah paham dengan menyatakan demikian. Kesalahpahaman ini timbul karena tidak dibedakan antara hakikat dan rupa yang ada pada semua ciptaan. Contohnya seperti ini, pada manusia hakikatnya atau esensinya, dan ada juga rupanya atau aksidennya. Hakikat kita sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terdiri dari tubuh dan jiwa yang diciptakan menurut citra Allah. Sedangkan rupa kita atau aksiden kita ada bermacam-macam, yaitu apa yang nampak pada tubuh kita, seperti tinggi badan, warna kulit, ciri-ciri tubuh, rupa wajah, dan seterusnya, yang bisa berbeda-beda pada masing-masing individu. Pada roti atau hosti dan anggur juga terdapat hakikat dan rupa. Hakikat hosti adalah semacam roti yang terbuat dari gandum. Rupanya bisa putih, pipi, dan bundar dengan ciri-ciri lainnya. Demikian juga dengan minuman anggur. Perkataan sabda Allah dalam konsekrasi mengakibatkan terjadinya transubstansi, yaitu perubahan hakikat roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, walaupun rupanya tetap dalam bentuk roti dan anggur. Mekanisme fisik yang terjadi dalam komuni kudus adalah kita memakan rupa roti dan anggur, namun yang hakikatnya sudah diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam perayaan Ekaristi tidak ada proses memakan tubuh dengan memenggal-menggal hingga berdarah-darah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mempraktikkan kanibalisme. Dalam Ekaristi kita memakan tubuh dan darah Kristus itu secara sakramental, yang artinya kita sungguh memakan tubuh dan darah Kristus namun dalam rupa roti dan anggur. Tentunya dari manakah gereja perdana mendapatkan pengajaran ini? Ini tidak lain berasal dari Yesus sendiri. Ada banyak ayat-ayat kitab suci di dalam Injil di mana Yesus menjelaskan kehadirannya yang nyata di dalam Ekaristi. Tetapi dalam kesempatan ini saya mengajak kita, saudara-saudara pendengar setia, Bapak Ibu sekalian, untuk fokus pada Injil Yohanes bab 6. Karena secara khusus kita akan mendengarkan atau mempelajari bahwa Dia adalah roti kehidupan dan siapapun yang memakannya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu bisa kita lihat dalam Injil Yohanes bab 6 ayatnya yang ke-54. Tetapi yang menarik adalah bagaimana Yesus mulai membandingkan roti kehidupan yang diberikannya dengan roti mana yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel saat mereka berjalan di padang gurun. Kalau jika mana di padang gurun adalah realitas nyata bagi bangsa Israel yang mengenyangkan mereka, Yesus sang roti kehidupan adalah realitas nyata juga dan jauh lebih sempurna daripada mana yang dimakan pada perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari pendengar setia sekalian, Santo Thomas Aquinas juga yang adalah seorang teolog handal gereja kita mengingatkan kita akan kekayaan iman kita ini. Dia menjelaskan bahwa kehadiran nyata Ekaristi di dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan senantiasa mengingatkan kita bahwa Kristus hadir, bahwa Kristus mencintai, dan bahwa Kristus rela mengorbankan dirinya untuk kita semua umat beriman. Banyak tulisan-tulisan tentang ajaran iman ini, tetapi hendaklah kita tetap teguh sebagaimana tulisan karya iman dari Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang bisa kita dengarkan dalam lagu yang dituliskan oleh Santo Thomas Aquinas, yakni Tantum Ergo. Semoga semangat iman ini senantiasa menguatkan kita bahwa kita adalah para murid, anak-anak Allah yang sangat dicintainya. Saudara-saudari terkasih, pendengar setia, sobat pelita iman Katolik, demikianlah kekayaan iman kita, demikianlah pendalaman iman kita tentang Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus.
Semoga hari raya ini senantiasa menjadi kekuatan bagi kita, orang-orang yang percaya, dan mari kita tetap teguh di dalam cinta kita kepada Tuhan, sebab Dia mencintai kita dengan tubuh dan darahnya. Salam setia iman Katolik.